Media Islamnet. Dan radio kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Pastinya di ajang kontes kecantikan itu ada pamer aurat dong. Oh, benar banget, Mbak. Padahal seorang muslimah kan diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menutup auratnya ya. Biasanya para kontestan itu kan pasti harus berlenggak-lenggok di hadapan dewan juri. Iya. Dan juga penonton gitu. Padahal dewan juri ataupun penontonnya ini kan gak semuanya cewek ya. Iya, betul. Malah banyak yang dari kalangan kaum Adam gitu kan. Atau mereka dipotret ya oleh juru foto yang juga bukan mahramnya. Udah gitu pakaiannya minim lagi, nggak nutup aurat. Nah ini jelas pelanggaran yang nyata terhadap hukum Islam. Voice of Islam. Misalnya kita punya catat kaki, tapi kaki kita ini membuat kita bisa melangkah ke tempat-tempat ibadah dan majelis-majelis ilmu yang diridhoi Allah. Nah, ini ada artis yang kakinya bagus banget, artis dunia ya. Sampai kaki itu diasuransikan untuk satu kaki aja itu jutaan dolar, berapa miliar itu. Nah, tapi kakinya buat difoto di mana-mana, dipamerkan untuk maksiat, ya. Artinya kaki itu digunakan untuk maksiat gitu. Ya, itu jelas kan tidak ada gunanya, bahkan bisa menjerumuskan. Ya. Nah, makanya yang namanya fisik itu sudah karunia ya, kita harus bersyukur. Al-Quran sudah mengingatkan sedikit sekali orang yang bisa bersyukur. Jadi bisa bersyukur itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Menimbang masalah dengan syariah. Voice of Islam. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Tresna Sari, dalam program Voice of Islam. Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan seperti biasa selama 30 menit ke depan, saya akan menemani ruang dengar Anda dalam rubrik Keluarga Sakinah. Dan di sini saya ditemani oleh seorang pakar yang insya Allah pendengar yang budiman selalu menunggu-nunggu pakar ini, yaitu Ustazah Insinyur Ratu Erma Rahmayanti. Dan beliau adalah pembina Forum Mar'ah Sholihah Pusat Pengembangan Islam di Bogor. Baik, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Baik, pendengar yang budiman, insyaallah kali ini kita akan mengangkat tema tentang perjanjian pranikah. Apa sebenarnya perjanjian pranikah dan bagaimanakah perjanjian pranikah itu sendiri? Insyaallah kita akan memperbincangkannya. Baik, kita langsung saja berbincang-bincang dengan Ustazah Insinyur Ratu Erma Rahmayanti. Ustazah, sebenarnya seperti apa faktanya tentang perjanjian pranikah itu sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Baik pendengar yang budiman dan Mbak Tresna, perjanjian pranikah ini cukup dikenal ya, jadi sudah tidak asing ya di kalangan masyarakat, yang bahasa asingnya juga disebut dengan prenuptial agreement ya. Nah, perjanjian pranikah atau prenuptial agreement ini adalah perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan. Jadi sebelumnya ya. Nah, ini bersifat mengikat ya kepada calon mempelai yang akan nikah, dan nanti isi perjanjian itu berlaku sejak pernikahan dilangsungkan. Bagaimana dengan isinya? Isinya ini mengatur bagaimana pembagian harta kekayaan di antara mereka. Ya, nah, kalau suatu hari nanti terjadi perceraian atau kemudian terjadi kematian salah satu dari mereka. Nah, ya tadi seperti disinggung bahwa perjanjian ini dilakukan di depan pegawai kantor catatan sipil, dan biasanya ya perjanjian tersebut ditulis di atas kertas yang dilengkapi materai dan juga dibubuhi tanda tangan. Ya, di dalam perjanjian pranikah itu berisi syarat-syarat yang diajukan baik oleh pihak perempuan dan atau laki-laki bila mereka nanti jadi menikah.
ya, atau berisi kesepakatan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu setelah mereka menikah nanti. Pada awalnya adanya prenuptial agreement ini itu mengatur masalah atau kesepakatan tentang seputar harta, ya, terutama nanti kalau mereka bercerai, ya, berapa yang akan dibawa suami gitu kan, dan berapa yang dibawa istri, kemudian berapa yang istilahnya itu harta bawaan suami sebelumnya, nanti harta bawaan istri sebelumnya apa dan lain dicatat. Kemudian nanti bagaimana kalau setelah melakukan nikahan itu, ya, mereka mendapatkan penghasilan bersama, ya, atau itu bagaimana pengelolaan dan lain-lain. Nanti kalau bercerai berapa pembagian di antara mereka. Nah, seputar itu, ya, perjanjian pranikah ini, ya. Tapi kemudian dalam perkembangannya, tapi kesepakatan itu tidak berbicara soal harta, tapi juga meluas, ya, kepada persoalan pengasuhan anak, ya, kemudian masalah kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Ya, seperti itu gambaran perjanjian pranikah. Ya, tadi kan dikatakan bahwa ini bersifat mengikat. Nah, apa persyaratannya itu seperti apa? Tadi kan dikatakan bahwa perjanjian ini sifatnya mengikat. Sejauh mana gitu ikatan tersebut gitu? Apakah menjadi suatu legalisasi hukum seperti itu? Pada prakteknya, ya, ini kita lihat faktanya, ya, kesepakatan itu masih atau terbatas hanya di mulut saja. Jadi istilahnya apa, ya, masih live service gitu, ya. Jadi memang, ya, pada faktanya ini kesepakatan itu hanya berujung pada selembar kertas bermaterai saja, gitu, ya. Nah, meski memang ada yang melakukan, tetapi pada umumnya banyak yang melanggar, gitu, ya. Nah, jadi memang ternyata nih secara faktanya dilaksanakan atau tidaknya itu hanya tergantung pada seberapa besar kesadaran masing-masing pihak untuk menjalankan komitmen tersebut. Nah, jadi hanya seberapa sadar sih mereka terhadap komitmen, nah, itu aja gitu, tidak ada jaminan. Nah, dari fakta itu kemudian, ya, beberapa pihak mencoba untuk memperbaikilah, ya, pelaksanaan dari perjanjian pranikah itu, ya, supaya benar-benar mengikat, gitu, ya. Jadi semacam nanti ada sanksi. Undang-undang, ya, jangan-jangan enggak. Ya, bisa jadi, ya, diantaranya yang mungkin sudah masyarakat juga sedikit tahu, ya, mendengar tentang adanya undang-undang PKDRT, ya, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Belum lagi nanti bahwa Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 ini akan minta direvisi karena sudah tidak sejalan lagi dengan fakta pernikahan di masyarakat sekarang, ya, dan lain sebagainya. Maka saya harusnya melihat ada upaya, ya, untuk memperbaiki pelaksanaan, ya, dari adanya perjanjian pranikah ini supaya betul-betul ditaati oleh mereka. Iya. Nah, kalau tadi, ya, kondisi yang ternyata sampai sekarang gitu, ya, kondisinya masih cuman di mulut aja, nah, gitu. Nah, ya, buat apa gitu ada perjanjian pranikah ini kalau faktanya seperti itu, gitu. Memang, ya, menurut sebagian kalangan perjanjian pranikah itu sesuatu yang penting dan banyak manfaatnya. Ya, mengapa, ya, mereka mengatakan begitu? Karena mereka melihat pernikahan saat ini, ya, kebanyakan itu tidak sesuai dengan harapan dari pernikahan itu sendiri, ya. Gitu. Nah, di benak banyak orang yang namanya pernikahan itu kan masih menempati posisi ideal, ya, yang bisa menawarkan sejuta keindahan, ya, dan kesejahteraan dalam hidup. Ya. Nah, dengan harapan besar itu, ya, banyak orang kemudian tidak siap ketika menghadapi kenyataan kehidupan perkawinannya tidak menghadirkan keindahan, malah sebaliknya, ya, yang terjadi adalah kesengsaraan. Dan tidak sedikit yang menjadi korban dari pernikahan itu justru adalah perempuan. Nah, sehingga perempuan ini dianggap sebagai korban dari institusi pernikahan. Ini sudah terlontar, ya, opini, ya, atau pernyataan seperti itu. Jadi untuk mengantisipasi agar mereka tidak jatuh dalam kesengsaraan dan juga menjadi korban dari kekerasan, maka sangat perlu dibuat kesepakatan sebelum pernikahan. Nah, agar hal-hal yang tidak mengenakan itu
atau yang tidak diharapkan tadi itu bisa tercegah dengan adanya kesepakatan ini. Ya, tadi seperti saya sudah singgung sedikit pada perkembangannya ya, saat ini nih kepentingan adanya kesepakatan pranikah itu lebih ditonjolkan untuk kepentingan perempuan. Ya, mengapa ya? Karena ya tadi dianggap perempuanlah yang banyak menjadi korban dari institusi pernikahan itu. Jadi perempuanlah yang banyak mengalami ketidakadilan, zolim gitu ya, kekerasan, ketidaksetaraan dalam rumah tangga. Nah, sehingga itu perlu dibuat kesepakatan agar suami tidak mendominasi, tidak mengungkung, ya, tidak mengekang istrinya. Nah, ini fenomena ini banyak dilakukan oleh artis-artis dan mereka yang mengaku sebagai aktivis perempuan, nah, gitu ya, yang membela hak dan kepentingan perempuan. Jadi mereka sebelum menikah itu ya, itu bikin kesepakatan ya di atas kertas, ya, dibuat poin-poinnya, diberi materai dan lain-lain dan dimasukkan, disimpan ya di catatan sipil. Jadi nanti kalau suaminya atau istrinya itu tidak melakukan poin-poin yang disepakati itu bisa dituntut gitulah. Ya, kurang lebih ya. Nah, jadi tadi tuh masih macam-macam ya poinnya, itu isinya. Ada yang misalkan begini: 1, agar suami tidak melarang istri bekerja. Nah, itu bisa begitu nanti isi kesepakatannya. 2, agar suami tidak melarang istri melanjutkan studi. Nah, gitu ya. 3, suami tidak memukul atau menganiaya istri. 4 dan seterusnya. Termasuk dilarang poligami mungkin nanti. Bisa jadi bisa saja ya. Jadi 4 gitu ya, suami saya tidak boleh poligami misalkan. Itu ya bisa saja. Ya, dan itu kan tergantung kesepakatan mereka. Jadi bagi sebagian orang yang melihat hal tersebut itu penting dilakukan. Kenapa? Karena nggak ada jaminan hukum. Kalau suami kelanjutan rumah tangganya akan baik gitu ya. Oke, pendengar yang budiman, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita yang semakin seru ini tentang perjanjian pranikah, kita dengarkan lagu yang berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Dua hati menyatu kini di dalam ikatan yang suci, untuk mengikuti sunnah Nabi, berharapkan ridha ilahi, semoga akan terciptakan keluarga penuh kasih sayang, seperti yang pernah disampaikan Rasulullah tentang keluarganya. Rumahku, surgaku, tempat berlabuh hati yang teduh. Rumahku, surgaku, tempat berlabuh hati yang teduh. Ya Allah Rabbi, teguhkan kami dalam menempuh perjalanan nanti. Ya Allah Rabbi, dekatkan kami selalu padamu di setiap waktu. Semoga akan terciptakan keluarga penuh kasih sayang, seperti yang pernah disampaikan Rasulullah tentang keluarganya. Rumahku, surgaku, tempat di mana jiwa berlabuh. Rumahku, surgaku, tempat di
Islam. Voice of Islam. Mari, mari menimbang masalah. Mari, mari menimbang masalah. Mari, mari menimbang masalah dengan syariah. Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Pendengar yang budiman, tadi kita sedang membahas tentang perjanjian pranikah. Nah, apakah itu perjanjian pranikah, seperti apa, lalu sifatnya mengikat ataukah tidak, tadi sudah cukup dijelaskan ya. Tadi ada hal yang menarik gitu ya. Ternyata sepertinya perjanjian pranikah itu ada suatu hal yang penting gitu ya, dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini gitu, karena banyak konflik keluarga yang terjadi, terutama yang jadi alasan adalah banyak wanita yang jadi korban gitu kan. Nah, ini bagaimana pandangan Ustazah tentang masalah ini? Kalau kita melihat dari kacamata mereka yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa saat ini tidak ada satupun jaminan hukum atau institusi yang berhak untuk mencampuri urusan keluarga ya, maka penting dan urgen kesepakatan pranikah itu ada. Kenapa? Ya alasannya ya tadi ya, tidak ada satu lembaga yang resmi pun yang menjamin ya kalau kemudian si perempuan ini menjadi korban ya. Kalaupun ada saat ini ya, ketika si istri ini mengadukan ya suaminya ke KUA ya, itu penuh dengan rekayasa dan intrik-intrik yang siapa yang uangnya banyak itu yang akan dimenangkan. Itu memang fakta yang terjadi, kita tidak pungkiri. Jadi tidak ada jaminan gitu ya, seolah-olah tidak ada jaminan. Nah, sehingga perlu dibuat kesepakatan tertulis yang dicatat ya di depan petugas sipil yang sifatnya mengikat gitu. Tapi sebenarnya juga ada sebagian kalangan yang menganggap tidak usah ya, tidak perlu adanya perjanjian pranikah itu. Mengapa? Karena bagi mereka itu pernikahan sesuatu yang sakral ya gitu ya, yang harus dilandasi dengan kesadaran penuh dari tiap pasangan yang akan menikah ya. Jadi tidak perlu bergantung pada adanya kesepakatan. Jadi kok kesannya kayak kontrak kerja gitu. Kenapa perlu kesepakatan segala gitu ya? Ataupun ada beberapa komentar yang kalau kesepakatan itu soal harta, kok kayaknya pasangan ini matre gitu. Yang kok belum apa-apa udah bicara ngomongin duit gitu ya. Kok kayak kesannya pelit gitu. Ya belum apa-apa sudah bicara uang, misalkan nikah aja belum gitu. Nah, itu sebagian juga ada yang begitu. Jadi ini memang masih tergantung bagaimana orang melihat, sudut pandang orang melihat apakah ini perlu atau tidak. Seperti itu ya kalau kita lihat faktanya. Nah, kalau perjanjian pranikah ini nggak ada gitu ya. Nah, kira-kira apa nih Bu yang akan terjadi di masyarakat kita? Nah, kalau kita pakai ya, persepsi orang yang mengatakan itu harus atau urgen karena tidak ada satupun jaminan ya, maka tentu saja nanti akan membawa kesengsaraan khususnya bagi perempuan. Nah, kenapa? Karena kita di perempuan ini kebanyakan berposisi sebagai korban ya, dan akan mengalami kesengsaraan. Itu gambaran mereka sesuai dengan persepsinya ya. Kalau tidak ada perjanjian, maka seperti itulah yang akan terjadi. Penderitaan demi penderitaan yang akan dialami perempuan. Oke. Nah, bagaimana pandangan Islam sendiri gitu ya dalam perjanjian pranikah ini? Sebenarnya ada apa enggak gitu dalam Islam, dan apa memang ternyata Islam pun berpandangan sama gitu seperti orang yang mendukung perjanjian pranikah ini kayak gitu. Bila kita lihat ya faktanya ya, perjanjian pranikah seperti itu ya, sebenarnya isinya itu dibenarkan ya ada kalau isi kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum syara. Nih ya. Nah, kalau isinya itu ya hal-hal yang
akan membawa kebaikan bagi keduanya dan perlu dibicarakan sebelum mereka menikah, dan poin-poin itu tidak melanggar hukum syara, maka itu boleh saja dibuat tuh. Ya, ini kalau dari segi boleh tidaknya kesepakatan dibuat oleh calon mempelai. Jadi ada satu hal yang perlu dicamkan di situ, bahwa perjanjian pranikah tadi tidak menghalalkan yang haram gitu ya. Yang sebenarnya syariat Islam itu menghalalkan, tapi karena ada perjanjian menjadi haram misalkan gitu ya. Nah, atau mengharamkan yang halal. Sebenarnya syariat Islam mengharamkan itu, poin itu. Tapi menjadi boleh karena ada kesepakatan. Perjanjian itu. Nah, maka isi perjanjian seperti itu tidak boleh. Jadi nggak boleh ya. Tidak boleh dibuat. Itu kan sama dengan memutarbalikan hukum syara. Apa contohnya ya dari menghalalkan yang haram ya, misalkan begini. Suami istri membuat perjanjian pranikah ya, yang isinya jika suami meninggal dan mereka tidak dikaruniai anak, maka warisan mutlak jatuh pada istrinya. Misalkan poinnya dibuat begitu. Nah, padahal kan dalam Islam harta suami yang meninggal tanpa dikaruniai anak itu tidak seluruhnya jatuh pada istri. Gitu ya. Nah, di situ tuh masih ada ya, dari harta si suami tadi masih ada bagian untuk orang tuanya. Ada bagian untuk saudara kandung suami gitu ya. Nah, itu tidak boleh dibuat poin seperti itu. Atau misalkan kasus yang lain gini, ketika akan menikah misalkan ya, seorang istri ini berkomitmen dengan si calon suami itu, jika setelah 5 tahun mereka tidak punya anak, mereka akan bercerai. Masya Allah ya. Nah, itu juga contoh poin yang tidak boleh ya, yang menghalalkan yang haram ya. Nah, tentu saja komitmen itu kalau dibuat merupakan komitmen yang salah ya. Meski kan memang yang menjadi tujuan dari pernikahan itu kan mendapatkan keturunan. Iya. Ya, walaupun seperti itu ya. Nah, meski misalkan dengan tujuan yang baik sebenarnya ya, supaya suaminya punya keturunan jika menikah dengan perempuan lain gitu ya. Jadi tidak bisa dengan tujuan baik dalam tanda petik maksud baik itu kemudian jadi mensahkan adanya perjanjian seperti itu. Oh, itu juga nggak bisa ya, meskipun baik gitu kan. Bisa. Nah, kalau yang contoh tadi misalkan 5 tahun setelah menikah kalau kita tidak punya anak kita bercerai. Nah, itu bisa praktek itu nanti sama dengan nikah mut'ah atau kawin kontrak. Kan? Karena pernikahan itu tidak boleh diperjanjikan untuk bercerai. Contoh yang mengharamkan yang halal itu gimana? Itu adalah kesepakatan yang mengharamkan yang halal jika misalnya ya, suami meminta perjanjian yang isinya tidak membolehkan istri menutup aurat. Jadi kalau nanti kamu menikah dengan saya tidak boleh misalkan ya pakai kerudung karena nanti akan menghalangi kecantikanmu misalkan begitu. Dan istrinya misalkan harus mentaatinya, itu tidak bisa. Ya kenapa? Ya tentu kita mengerti ya, karena menutup aurat itu kan wajib hukumnya. Jadi sebenarnya ya dilihat dari dua hal yang harus dijadikan catatan tadi ya. Nah, perjanjian pranikah itu sebenarnya bukan perkara yang wajib dilakukan. Ya tadi kan saya sudah singgung boleh ya bila memiliki kriteria atau syarat boleh dilakukan kalau tidak melanggar hukum syara ya isinya. Nah, dan sebenarnya itu perjanjian pranikah itu tidak wajib dilakukan ya, dan kesepakatan semacam ini juga sebenarnya tidak diperlukan ya, atau dengan kata lain kesepakatan ini bukan sesuatu yang darurat dan penting. Tidak ya. Mengapa ya? Karena yang penting itu sebenarnya adalah pernikahan itu kan komitmen suami dan istri ya untuk memenuhi hak dan menunaikan kewajiban masing-masing. Itu sudah komit tuh mereka tuh sebenarnya dengan akad nikah gitu ya? Pun sudah komit. Karena apa? Karena kan pelaksanaan hukum seputar kerumah tanggaan itu ya, seperti pergaulan antara suami istri, pengasuhan anak, pendidikan, pemenuhan nafkah, waris, masalah nasab atau keturunan, dilaksanakan itu sebagai hukum syariat Islam yang harus dijalankan oleh suami maupun istri. Jadi bukan atas dasar perjanjian pranikah. Bukan ya, karena apa? Berjalannya rumah tangga itu didasarkan pada lafaz ijab dan qabul yang mereka ikrarkan saat akan nikah dilangsungkan. Jadi sebenarnya ijab kabul yang membuat mereka sah untuk menikmati apapun yang berasal dari mereka berdua dalam hal ini pemenuhan hak ya masing-masing, dan harus segera menunaikan kewajiban di antara mereka. Itu ya di situ letaknya. Jadi
Nah, bila kalau pelaksanaan hak dan kewajiban itu hanya berdasarkan pada kesepakatan saja, maka pelaksanaannya itu tuh tidak ada nilainya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka melakukan semua proses rumah tangga itu hanya karena selembar kertas. Selembar kertas bermaterai Bermaterai tadi. hanya mungkin 6.000 rupiah gitu. Kalau niatnya hanya karena itu, nggak ada nilai apa-apa gitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini harus dipahamkan. Jadi sebenarnya ya tidak diperlukan adanya kesepakatan pranikah ini. Tapi yang urgen itu sangat diperlukan adalah adanya akad atau komitmen ijab kabul yang didasarkan pada kesadaran untuk menjalankan syariah Islam khususnya dalam pernikahan. Oke. Ya, alhamdulillah ya, itu tadi ya penjelasan dari Ustazah Insinyur Ratu Irma Rahmayanti tentang perjanjian pranikah yang subhanallah ternyata dalam Islam dianggap itu hal yang sebenarnya ya nggak perlu juga gitu. Soalnya ketika dilakukan ijab kabul di antara kedua mempelai itu mereka sudah berkomitmen ya kepada Allah seperti itu, bahwa mereka akan menjalankan kehidupan rumah tangganya seperti itu, menjalankan hak dan kewajibannya dengan jelas. Nah, oke, untuk pendengar yang ingin mengirim pertanyaan ataupun kritik dan saran bisa melalui SMS ke nomor 0856 9492 4411 atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Jika pendengar yang budiman ingin mengetahui seputar Voice of Islam, radio-radio yang menyiarkannya dan wilayah mana saja yang menyiarkan Voice of Islam, bisa diklik di www.gaulislam.com. Saya Tresna Sari dan seluruh kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Insinyur Ratu Irma Rahmayanti atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Dan juga pada pendengar yang beriman yang telah setia mengikuti acara ini. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda dengar pada hari ini kepada yang lain agar rahmat Islam dapat segera tersebar termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Voice of Islam menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.